Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati azani Allah wa iyyakum, nuwasilu naqra'ul kitab Ar-Rahiqul Maktum fi siratir Rasul alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan kitab Ar-Rahiqul Maktum yang kita baca. Sekarang kita akan bahas pada bab Al-Hayatu fil Madinah, tentang kehidupan yang ada di kota Madinah. Berkata penulis rahimahullah, kehidupan di Madinah. Fase Madinah dapat dibagi kepada 3 tahapan. Pertama, tahapan yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh goncangan, terjadinya problem-problem internal serta merangsaknya para musuh ke Madinah untuk menghabisi para penduduknya dari luar. Periode pertama, kondisi aktual di Madinah ketika berhijrah. Hijrah bukan berarti hanya sekedar lolos dari fitnah dan penyiksaan semata. Akan tetapi lebih dari itu, hijrah artinya merangkai kerjasama untuk membangun tatanan baru di negeri yang aman. Na'rifu ikhwati, kita mengetahui annal hijrata fardun. Berhijrah itu hukumnya wajib. Lakinnal hijrah ilal Madinah minal Makkah ba'da futihatil Makkah laisa fardun wala hijrata ba'dal fathi. Hijrah hukumnya wajib, akan tetapi sejak kota Makkah itu ditaklukkan oleh Allah untuk kaum muslimin, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi kita berkata, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Allah. Walakinnal jihadu fi sabilillah ila qiyamis saah. Akan tetapi yang ada adalah berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah sampai dibangkitkannya hari kiamat. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, walakinnal hijrah minal ma'siyah ila ta'ah, minasyirki ila tauhid, minal bid'ati ila sunnati fardun. Akan tetapi berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, kesyirikan kepada ketauhidan, kebid'ahan kepada sunnah, tetap hukumnya wajib. Tetap hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang. Dan ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, berkaitan dengan hijrah ke kota Madinah, berkata penulis, lam yakuni ma'nal hijrata huwa atakhalus minal fitan aw minal istihza fahasiba. Hijrah itu bukan berarti Nabi dan para sahabat lepas dari adanya ujian atau fitnah, lepas dari adanya cacian atau ejekan, tidak. Tapi Nabi mengalami fase yang baru. Ujian dan cobaan itu tidak mungkin lepas dari orang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu mahabbatan 'alal 'abdi yusib lahu. Rawahu Abu Daud. Apabila Allah menghendaki cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikannya apa? Cobaan. Allah akan memberikannya ujian. Jadi kata beliau di sini bukan sekedar lepas dari masalah fitnah maupun ujian. Balakanatil hijratu ma'ahada ta'awunan ala iqamati mujtama' jadidin. Jadi hijrahnya Nabi ke kota Madinah untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dalam rangka mewujudkan masyarakat baru dalam tatanan Islam. Jadi
agar mereka beribadah lebih tenang, agar mereka lebih bisa dekat kepada Allah, saling mengenal satu yang lainnya, lalu membuat tatanan masyarakat baru sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hijrah artinya merangkai kerjasama untuk membangun tatanan baru di dunia aman. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang mampu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tanah air yang baru ini dan berupaya dengan segenap tenaga memperbaiki dan mengangkat citranya. Nah, maka sebab itu pada saat itu bahkan sampai yaumil qiyamah kaum muslimin harus saling tolong-menolong untuk terwujudnya masyarakat yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah naungan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tujuan manusia itu berhijrah supaya mereka merasa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Taala. Qala mu'allif wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal imam. Kata penulis, dan dalam hal ini bukan hal yang ragu lagi. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau adalah pemimpin. Wal qaid, pengomandu segala urusan. Wal hadi, yang memberikan pengarahan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fi bina'iha dalam mujtama, dalam membina masyarakat yang Islami ini. Dan diangkatnya Nabi menjadi imam memang Allah yang menjadikannya. Karena beliau Rasulnya Allah Azza wa Jalla, pemimpinnya seluruh kaum muslimin. Perkataannya, keputusannya yang datang darinya tidak boleh ditolak. Qala Allah Ta'ala fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu hai Muhammad mereka itu tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim pemutus perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka rasa berat mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu tasliman, mereka tunduk dan patuh. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, ini kedudukan Nabi. Wa huwal qaid, dan beliau wa huwal hadi, dan dia pemberi petunjuk. Maka Allah menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul maka ambillah dia, wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan, karena beliau memberikan arahan. Sehingga kalau Nabi mengatakan ini halal, semua kaum muslimin mengatakan halal. Kalau Nabi kita mengatakan ini haram, maka haram. Kalau Nabi mengatakan kerjakan, kerjakan. Kalau Nabi tidak mengerjakan, mereka berhenti sebagaimana Nabi berhenti. Wal hadi wa huwal qaid, dan dia komandan, pemberi arahan, tidak boleh dibantah perkataannya. Tidak boleh bahkan mengangkat suara lebih tinggi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kata Allah. Jangan pernah engkau angkat suaramu melebihi suaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ilaihi yazimatul umuri bila nizain, semua urusan dikembalikan kepada Nabi pada masa itu tanpa ada perselisihan. Berarti ketika itu pemimpinnya sudah ada, negerinya sudah ada, rakyat yang dipimpin juga sudah ada, syariatnya juga sudah tegak, terwujud negeri yang Islami. Ba'da tauhid, setelah ditegakkannya kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ba'da mahabbatir Rasul, dan setelah ditegakkannya kecintaan kepada sunnah Rasulullah, karena syariat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini datang dari sunnahnya Rasulullah, kama qala Imam Al-Bahari, al-Islamu huwas sunnah. Syariat Islam itu ya sunnah itu. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itulah syariatnya Islam. Enggak bisa dipisahkan antara Islam dengan syariat. Syariat Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya akhi fillah. Kaum-kaum yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Madinah terdiri dari 3 golongan. Masing-masing berbeda kondisinya dengan yang lain dan perbedaan yang mencolok. Beliau juga menghadapi beragam kaum tersebut dengan beragam masalahnya. Ada 3 golongan. Adapun 3 golongan itu adalah: pertama,
para sahabatnya yang merupakan orang-orang pilihan, mulia dan ahli kebajikan radhiyallahu anhum. Kedua, kaum musyrikin yang belum beriman sementara mereka berasal dari jantung kabilah-kabilah di Madinah. Yang ketiga, orang-orang Yahudi. Naam, wal aqwamul lati kana yuwajjihu Rasulullah sallallahu fil Madinah kan ala salasati asnaf. Ada 3 golongan. Artinya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Para ulama membagi ini untuk memudahkan memahami kondisi Madinah ketika itu. Ketika itu di Madinah itu ada 3 kelompok yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini medan dakwahnya Rasulullah. Faedah yang bisa kita ambil apa ya, kawan? Seorang dai akan berhadapan dengan berbagai macam jenis manusia. Ya, dai harus siap. Tentu bekalnya apa ya, kawan? Ilmu. Bekalnya adalah ilmu agama. Yakhtalifu aqwala kulli wahidin minha binisbati ilal akhar. Masing-masing dengan yang lainnya punya karakter sendiri-sendiri. Memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Bahkan perbedaannya itu ikhtilafan wadian, mencolok perbedaannya. Wa kana yuwajjihu binisbati ila kulli sanafin minha masailun adida. Memiliki 3 kelompok ini berarti secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan Nabi akan menghadapi berbagai permasalahan yang beragam. Tentu berbeda menghadapi kelompok yang A dengan yang B. Diklasifikasikan oleh para ulama, golongan pertama ini ashabu safwa al-kiram, as-safwatul kiramul bararah, rombongan orang-orang yang memiliki kebaikan yang Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Ta'ala. Mereka ini sahabat Nabi. Mereka suatu kaum yang kata Abu Ubaidah, fayanduru ila qulubin nasi fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Allah melemparkan pandangannya kepada hati-hati manusia, ia dapati hati para sahabat sebaik-baik atau manusia. Lalu Allah memilih menjadi teman-temannya Nabi. Mereka golongan-golongan yang ikhwati azanillah wa ayyakum tidak pernah merasa bahagia ketika Nabi sedih. Mereka adalah golongan yang berbahagia ketika Nabi berbahagia. Mereka golongan yang lebih mementingkan Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri. Mereka adalah golongan yang tidak bisa tidur nyenyak sebelum Nabi tidur nyenyak. Mereka golongan di mana Nabi berada, mereka berada. Mereka golongan yang Nabi berkata, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian caci maki sahabat-sahabatku. Mereka golongan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Yang pertama-tama kali dari rombongan yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, sampai pada kalimat Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabiyun jalil, merekalah yang disebut dengan al-mu'minun di masa itu. Orang beriman di masa itu. Di mana orang yang datang sesudahnya wajib mengikuti jalan mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Atas kalian berpegang dengan jalan hidupku, yaitu sunnahku, dan jalan hidupnya para khulafa'ur rasyidin, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan ya akhi fil amah. Golongan yang kedua al-musyrikun. Alladzina lam yu'minu ba'd. Wa hum min samimi qabail Madinah. Mereka golongan yang belum masuk Islam. Musyrikin. Yang jadi masalahnya justru tokoh-tokoh pembesar-pembesar kabilah-kabilah di Madinah dalam kondisi seperti ini, kecuali sedikit. Jadi ketika itu masih mendominasi perannya orang-orang musyrik dari tokoh-tokohnya dari kabilah-kabilah di Madinah di negeri itu. Dan perlu dicatat, keberadaan musyrikin Madinah itu lebih lemah lembut dibandingkan dengan musyrikin mana? Yang ada di Makkah ketika itu. Karena memang karakter sebuah negeri membedakan ya ikhwan. Ya bahasa sebagian para ulama, orang-orang Madinah itu lebih santun cara berbicaranya, lebih lemah lembut dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy Makkah di zaman dahulu, di masa itu. Tapi setelah Islam masuk, ya sama mereka. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang sangat santun. Demikian pula orang-orang ansar.
Nah, dari sini alhamdulillah Nabi punya tantangan yang baru. Bagaimana mendakwai pembesar-pembesar musyrikin Quraisy yang ada di kota Madinah. Dan musyrikin Quraisy itu sangat dicintai sama rakyatnya. Tokoh-tokohnya ketika itu. Tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ketika itu sangat dicintai. Karena mereka punya karakter yang juga mengayomi apa namanya? Kabilahnya. Nah, dia punya peran yang besar. Ini tantangan dakwah bagi Nabi, mendakwai pembesar-pembesarnya supaya rakyatnya bisa mengetahui kebaikan. Lalu masuk Islam. Seperti apa? Salah seorang pembesar kabilah di kota Madinah itu ada yang datang kepada Nabi, tiap datang dikasih hadiah sampai penuh satu lembah yang terletak antara gunung dengan gunung. Ini gunung dengan gunung ada lembahnya, itu lembahnya penuh dengan kambing. Hadiah dari siapa? Rasulullah. Barulah kepala kabilah ini masuk Islam. Kemudian dia pulang menjumpai kaumnya, dikumpulkan semua. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya saya berjumpa dengan seorang yang menjadi utusan Allah yang mengajak kepada sesuatu yang tidak takut dengan kemiskinan." Maksudnya, ini pasti orang benar, wong semua aja dikasihkan untuk orang. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil ya, kawan. Dakwah itu harus apa? Kafah. Total. Harus punya kesungguh-sungguhan. Di medan dakwah tidak boleh setengah-setengah. Yang bisa kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, kenapa tidak? Itu Nabi lakukan dengan harapan satu orang ini dapat kebaikan. Anda bayangkan satu orang, satu lembah apa ya, Wan? Kambing. Ya, katakanlah misalnya isinya 300 ekor. Sekarang satu kambing berapa? Kita kalau berhitung matematika, anggaplah 2 juta lah ya, kawan. Yang paling murah itu. Sahih? Yang mahal 5 juta. Kalikan 300. Berapa? Kalikan 300 berapa, kawan? Kalau katakan 5 juta. Kalau satu ekor 5 juta. Berapa ya, kawan? 1,5 M. La haula wala quwwata illa billah. 1 orang. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi apa hikmahnya? 1 kabilah setelah itu masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Dan Nabi memperlakukan kabilah per kabilah itu beda-beda. Ada yang sahabat Nabi dinikahkan kepada kaum yang ada di situ. Jadi ada satu kaum wanitanya masuk Islam, dinikahkan. Setelah dinikahkan diajak kaumnya mengenal Islam. Ya kaumnya, kebiasaan orang-orang Ansor, kebiasaan orang-orang Madinah, itu kalau ada salah satu wanita dari kabilahnya dinikahi oleh orang lain, berarti orang yang menikahi nggak boleh ganggu-gugat. Strategi dakwah. Dinikahi oleh seorang Muslim, mengenal Islam, kemudian keluarga wanita itu masuk Islam, kabilahnya nggak berani mengganggu-gugat. Sebab kalau dia mengganggu-gugat, berarti dia mengganggu bagian dari kabilahnya. Itu aib bagi mereka. Dan itu strategi dakwah. Nah, antum kalau mau mendakwahi orang boleh begini. Kita kalau mau mendakwah masuk satu kaum, nikahi wanitanya. Insya Allah jadi bagian darinya. Insya Allah. Ya, kawan. Antum diam deh, kawan ya. Itu strategi yang baik, selama tidak selama tidak mengorbankan nilai agama kita tentu saja. Tapi kaum yang ketiga, golongan yang ketiga namanya al-Yahud. Nah, Yahudi ini tinggal di kota Madinah. Ulama sejarah menyebutkan kenapa Yahudi tinggal di kota Madinah, karena mereka membaca dalam kitab mereka. Apa kitabnya Yahudi? Apa ya, kawan? Taurat dan Zabur. Dahulu mereka membaca kitab Taurat, ada kabar bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di Madinah. Dengan kata lain, Yahudi ini termasuk kalau bahasa kita golongan intelektual lah. Karena ada golongan yang biasa-biasa saja, ada golongan yang banyak hartanya tapi jahil, ada golongan yang dia ini punya ilmu. Yahudi ini punya ilmu. Dia rajin membaca kitab, mereka disebut dengan ahlul kitab.
dan terkenal Yahudi dengan kecerdasannya. Maka kaum intelek itu biasanya dari Yahudi di masa itu. Kaum intelek, cuman sayang kebiasaan buruknya Yahudi, ada satu sifat yang sulit dihilangkan. Apa itu, ikhwan? Kiber, kesombongan. Karena mereka merasa kedudukan mereka lebih tinggi dari siapapun juga. Karena merasa dia punya ilmu. Mereka pergi ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah, berdasarkan informasi dari kitab yang mereka dapatkan, Nabi itu akan muncul di sebuah negeri yang pohon kurma subur. Sampai hari ini antum lihat, Madinah itu pohon kurma ya kan? Subur biiznillah. Akan muncul di suatu tempat di mana orang yang ada di sana itu punya perilaku yang santun dan suka memuliakan tamu-tamunya. Ya Madinah tempatnya. Maka mereka berbondong-bondong, tapi mereka tidak menyangka kalau Nabi itu datang dari bangsa Arab. Mereka datang ke sana harapannya dari rahim wanita mereka lahir Nabi. Itu dengkinya orang Yahudi itu begitu ya, Pak. Sekaligus apa namanya? Toma, tahu toma? Apa namanya? Rakus. Niatnya jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah kemudian masuk Islam. Paham tuh? Seperti apa? Seperti siapa? Salah seorang sahabat Nabi yang dulunya tokoh Yahudi. Siapa yang bisa jawab? Man? Siapa ya, Juan? Tadi saya ada yang dengar jawab. Betul jawab. Siapa? Abdullah bin Salam. Sahih. Anta sahih ya akhi. Ini dulunya Yahudi. Tapi dia membaca kitab ya Taurat dengan benar, beriman dengannya. Begitu dia melihat ciri-ciri pada diri Muhammad SAW itu benar-benar ada kenabian, langsung beriman. Dia tidak menolak sama sekali. Tapi mayoritasnya tidak. Makanya mereka itu Allah katakan al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Kenapa dimurkai ya kawan? Lahul ilm, mereka punya ilmu, la yattakhidul amal bi ilmi, tapi enggak mau menggunakan ilmunya untuk diamalkan, menolak kebenaran. Nah, golongan yang seperti ini awalnya di kota Madinah diterima sama Nabi. Apa husnudzonnya Nabi dan para sahabat ketika itu? Mereka karena lebih berilmu, lebih mudah didakwai. Tapi Allah bongkar tentang sifat Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha kepadamu Yahudi dan juga Nasrani sampai kamu mengikuti ajaran agama mereka. Sehingga ketika mereka mengetahui Nabi tidak mungkin datang dari kaumnya mereka lagi, mereka mulai mempermainkan isi kitabnya Allah. Mulai keluar sifat aslinya suka khilah. Khilah itu artinya berkata-kata dengan cara bersilat lidah. Diputar balik keadaannya dan kenyataannya. Ini keadaannya orang-orang Yahudi ketika itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenali Nabi seperti mengenali anaknya sendiri. Tapi kesombongan membuat mereka menolak Islam. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah kemudian mereka masuk Islam. Lanjutkan saudara. Pertama, problematika yang Rasulullah hadapi terkait dengan para sahabatnya adalah kondisi Madinah yang berbeda sama sekali dengan kondisi yang telah mereka lalui ketika di Mekah dulu. Sekalipun mereka ini ketika di Mekah dapat menyatukan kata dan memiliki tujuan yang sama, namun ketika itu mereka berada di rumah-rumah terpisah, hidup sebagai orang yang tertekan, dihina dan terusir. Nah intinya, pertama beliau ingin menjelaskan, ditinjau dari segi sahabat dulu apa ujiannya. Sahabat Nabi kebanyakannya fakir. Kebanyakannya miskin, tinggalnya di gunung-gunung, di tempat-tempat yang jauh. Sementara di kota-kota dikuasai pembesar-pembesar musyrikin dan orang-orang apa? Yahudi ketika itu. Kedua, adat atau kebiasaan yang berbeda. Saya sebutkan satu contoh, antum bisa lihat dalam kitab Adabuz Zifaf. Ini satu contoh saja ya, kawan ya. Ada lelaki muhajirin yang menikah dengan wanita Ansor. Tapi karena punya kebiasaan yang berbeda, terjadi masalah. Padahal sama-sama kedua-duanya muslim, sahabat Nabi. Tapi kebaikan mereka berdua, mereka mengadukan urusannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa bentuk permasalahannya? Ketika lelaki muhajir ini menikah seorang wanita Ansor, kebiasaan suami istri orang Ansor dengan Ansor, muhajir itu beda.
Saya sebutkan bukan dalam rangka untuk menyebutkan sesuatu yang vulgar, tidak, tapi ini kebenaran yang untuk diceritakan. Ya. Maka wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak suka dengan suami saya." Ditanya oleh Nabi, ini baru nikah ya kawan. "Saya enggak suka dengan suami saya." "Kenapa?" "Karena sesungguhnya ia mendatangiku tidak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang kami." Faham maksudnya? Alhamdulillah. Orang muhajirin itu ya dia mendatangi istrinya ya muqabbilatan wa mudabbiratan. Faham maksudnya? Alhamdulillah. Kalau nggak paham saya malu menjelaskannya. Orang-orang muhajirin itu begitu, orangnya apa namanya? Yos apa adanya. Maksudnya caranya itu loh. Karena ini namanya pakaian. Antum kan kalau pakai baju itu mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan atau kiri dulu. Paham ya kawan? Mau dibuka dulu bajunya baru dikancingan dibuka lagi kan milik antum, terserah. Paham? Sekarang dapat gambarannya? Dapat gambarannya? Kalau nggak paham juga nanti habis taklim baru antum datang ke saya ya. Akada ikhwati azani rayakan. Nah, sementara orang wanita Ansor nggak begitu. Wanita Ansor itu biasa dengan satu gaya saja. Bermasalah. Nabi ketika itu pun diam, nggak bisa menjawab karena belum turun wahyu. Lalu turun firman Allah Ta'ala, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Terdapat dalam surah apa ya, Wan? Al-Baqarah. Istrimu itu bagimu ibarat pakaian milikmu. Istrimu itu bagimu ibarat kebun milikmu. Istri itu diibaratkan oleh Allah seperti ladang. Kalau kamu mau mendatangi ladangmu silakan. Anda punya ladang, petaknya 4. Mau digarap dari ujung selatan dulu, ya tafadhol. Mau dari ujung utara dulu, masyitum, monggo saja. Paham sih, Ikhwan? Sekarang sudah paham ya? Alhamdulillah. Begitu, maka turun ayat lalu membenarkan perbuatan siapa ini? Orang Ansor tadi itu. Itu dari satu sisi apa namanya rumah tangga. Dari satu sisi rumah tangga, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Belum dari sisi yang lainnya, kebiasaan orang-orang muhajirin Mekah itu biasa duduk di pinggir jalan. Kalau punya teman-teman ngumpul di pinggir jalan lalu rembukannya itu di pinggir jalan. Apa bahasa kita ya, alhamdulillah? Atau orang Jawa Timur itu cangkruan gitu kan ya. Ya nongkrong di pinggir jalan tapi ngomong tentang urusan-urusan yang baik. Nah, sementara kebiasaan orang-orang Ansor enggak begitu. Mereka biasa dibawa dulu ke rumah baru bicara di rumah. Ini terkadang menjadi apa? Gesekan. Maka Nabi mengingatkan jangan duduk di pinggir jalan. Jika terpaksa kalian duduk di pinggir jalan, berikan haknya apa? Jalan. Lihat. Itu dari kalangan sahabat Nabi. Fahimtum ya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Kebiasaan yang lainnya, orang-orang Ansor itu mereka merasa apa? Aib kalau menyuguhkan makanan remahan-remahan roti. Kalau orang muhajirin yang adanya remahan roti. Apa namanya bahasa kita ikhwan tuh? Orangnya itu apa namanya? Orang muhajirin itu, orang-orang Mekah itu apa adanya. Ya gini dan gitu paham kan? Kata orang Jawa demikian. Jadi orang Ansor enggak. Maka suatu ketika Nabi datang ke rumahnya salah seorang Ansor, itu enggak ada makanan kecuali remahan roti. Bagaimana caranya supaya enggak aib? Dimatikan lampunya. Sahabat dengan Nabi yang datang itu, dia bertanya kepada Nabi yang memerintahkan dimatikan lampunya. Matikan lampunya, disuguhkan. Baru dimakan, ternyata remahan apa? Roti. Ya Allah, Masya Allah. Ini salah satu bentuk contoh di mana adat mereka berbeda. Dan Nabi harus mensiasati bagaimana menyatukan mereka di atas pemahaman yang benar dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan saudara. Barakallahu fiik. Mereka juga tidak memiliki kendali apapun, tetapi kendali itu berada di tangan musuh-musuh agama mereka. Kaum muslimin tersebut belum mampu mendirikan suatu tatanan masyarakat Islam yang baru dengan perangkat-perangkatnya apa dibutuhkan oleh komunitas manusia di dunia ini. Oleh karena itu, kita melihat bahwa surah-surah Makkiyah hanya mengupas sebatas rincian-rincian prinsip-prinsip Islam, syariat-syariat yang dimungkinkan untuk diterapkan secara individual, anjuran berbuat kebaikan dan akhlak mulia serta menjauhi kehidupan nista dan hina. Sedangkan ketika di Madinah,
Urusan dikendalikan oleh kaum muslimin sendiri sejak dari pertama kalinya dan tidak ada seorang pun yang menguasai mereka. Karenanya tibalah saatnya bagi mereka untuk menghadapi problematika peradaban dan pembangunan, problematika kehidupan dan ekonomi, problematika politik dan pemerintahan, problematika kondisi damai dan perang, penyeleksian total di dalam masalah halal dan haram, ibadah dan akhlak serta problematika kehidupan lainnya. Sudah saatnya mereka membentuk masyarakat baru, masyarakat Islami yang pada saat tahapan kehidupannya berbeda dengan tahapan kehidupan masyarakat jahiliyah dan unggul atas semua masyarakat yang ada di alam manusia, serta mewakili dakwah Islamiyah di mana selama 10 tahun kaum muslimin menghadapi beraneka ragam gerakan dan siksaan. Nah, apa yang bisa kita ambil? Untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang Islami itu butuh proses yang panjang. Lihat bagaimana Allah mentadrib, mendidik dan membina Nabi bersama para sahabat. Dimulai dari lingkungan yang mendapatkan penentangan keras sehingga dakwah itu dititik beratkan pada masalah tauhid. Pembinaan dasar-dasar Islam yang kokoh dulu, akidah yang lurus, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, memperbaiki diri. Apa namanya sudah saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang namanya tasfiyah. Adanya tasfiyah. Jadi adanya tasfiyah, memperbaiki dulu kekeliruan-kekeliruan manusia tentang anggapan bahwa Allah ada tandingannya, ditiadakan dulu. Allah tidak ada tandingannya. Tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dibersihkan dulu dari pemahaman yang kotor kepada pemahaman yang baik. Kemudian lebih kepada apa ya? Pembinaan akhlak. Bersamaan itu berjalan bareng ini antara tauhid dengan akhlak yang mulia. Makanya tadi disebutkan bahwa ayat-ayat makiyah atau ayat yang turun ketika Nabi berada di kota Makkah, ketika fase di mana Nabi masih di kota Makkah, kebanyakan berbicara tentang masalah tauhid dan permasalahan perbaikan diri. Supaya manusia menjauhi perbuatan zina, supaya manusia menjauhi memakan makanan yang tidak dengan jalan yang batil. Ini terutama kepada diri sendiri dulu. Belum ada perintah tentang amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang berbuat kejahatan, pukul kalau mampu, nasihati dengan lisan kalau nggak mampu, diamkan dengan belum ada itu, belum ada. Semua masih berkaitan dengan masalah tauhid dan perbaikan akhlak. Ini nasihat buat kita pada hari ini yang bersemangat untuk menegakkan syariat Islam. Semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan yang banyak. Tapi perlu dicatat, proses yang dijalani Nabi perlu diikuti. Panjang. Membina mereka dengan benar. Menegakkan syariat Allah tidak semudah membalik telapak tangan. Modalnya bukan semangat. Bukan sekedar semangat, ayo bikin tegakkan syariat, kemudian serampangan, nggak begitu. Ada proses yang panjang. Terutama seperti yang terjadi di kota Madinah. Perekonomian ketika itu dikuasai oleh Yahudi. Pasar di kota Madinah saat itu yang menguasai Yahudi. Mungkin seperti pada hari ini. Kalau Yahudi itu hari ini menaikkan, kalau Yahudi ketika itu hari Senin menaikkan harga, hari Selasa diturunkan harga, semau mereka. Apa bahasa kita itu, Pak? Nah, iya. Dia menguasai, semau dia. Dia mempermainkan harga. Lebih-lebih ketika itu, ikhwati azanillahu wa iyyakum, yang namanya riba nasiah merajalela. Riba fadl, tahu riba fadl? Riba fadl itu riba pada barang-barang ribawiyah. Tukar menukar kurma dengan timbangan yang berbeda namanya riba fadl. Tukar menukar garam dengan garam tapi dengan timbangan yang berbeda namanya riba fadl. Tukar menukar emas dengan timbangan yang berbeda itu namanya juga riba fadl. Riba nasiah itu utang piutang. Itu merajalela di sana. Nah, maka ikhwati azza kaum muslimin yang ada mereka petani, mereka penanam kurma, mereka itu peladang, mereka itu peternak dan semisal daripada itu. Petugas mengaliri sawah-sawah, demikian. Jadi pasar dikuasai oleh mereka. Nah, ini tantangan bagi Rasulullah SAW untuk mulai menerapkan syariat Islam ini nggak gampang, nggak mudah. Para sahabat yang telah dibina dengan keimanan yang begitu kuat. Di antara mereka saja yang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, murni kulla umurin wanhani kulla nawahi illa zina." Wa fi riwayah surbul khamr wa zina. Silahkan perintahkan aku apa saja, monggo.
Larang aku apa saja silakan. Cuma 2 jangan dilarang. Masih nawar dia. 2. Apa itu, Ikhwan? Minum khamr sama ini padahal sudah terbina dengan masyarakatnya. Sudah terbina sangat kuat akidahnya. Tapi begitulah cara Nabi mendidik manusia. Nah, kita juga demikian. Bukan dimulai dengan potong tangan, hukum rajam. Bukan itu. Kita memulai dengan memahamkan kepada mereka. Ini syirik, ini tauhid. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini Islam, ini bukan Islam. Dan butuh waktu yang panjang. Mungkin setelah kita dakwah ini usia kita sudah habis, belum terwujud. Nggak apa-apa, generasi kita akan melanjutkan. Mungkin generasi kita belum terwujud, nggak apa-apa. Ketiga dari generasi kita mungkin mereka sudah memetik buahnya. Kita sudah memetiknya untuk di yaumil qiyamah. Begitu dakwah. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Islam itu menguat di kota Madinah, di mana semua keputusan ada di tangan Rasulullah. Siapapun yang tinggal di situ dan tidak boleh tinggal di situ, keputusannya di tangan Rasulullah SAW. Baru Islam mengatakan ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, kamu begini, kamu begitu. Semua tidak ada yang bisa menolak. Sehingga 2 orang Yahudi, laki-laki dan perempuan, anak Yahudi dan anak perempuan Yahudi berbuat zina dua-duanya. Tertangkap oleh kaum muslimin. Tertangkap oleh kaum muslimin. Pada saat itu sudah tegak syariat. Yang berbuat zina harus diapakan? Dirajam atau dicambuk kalau dia bukan zina muhsan, bukan zani muhsan. Nah, 2 orang ini bukan zani muhsan. Harus siapa? Tidak. Yahudi datang berombong-rombongan datang kepada Nabi. Apa bahasanya itu? Protes. Kita apa namanya teman-teman? Bukan dari Islam, bukan. Dari mana ini? Dia datang kepada Nabi lalu dia demo kepada Nabi sembari berkata, kami nggak mau pakai syariat kamu, kami mau pakai syariatnya Musa. Karena Nabi ini tahu syariatnya Musa itu Islam. Agamanya Musa sama dengan agamanya Nabi, cuman beberapa jenis syariat berbeda. Kebetulan pas syariat tentang hukuman bagi pezina itu nggak beda. Yahudi mengira Nabi nggak tahu. Maka dia datang, hukumi kami dengan Taurat. Kata Nabi, silahkan baca kitab Taurat yang mengenai tentang hukum apa? Zina. Si Yahudi ini baca kitab Taurat sambil jempol tangannya nutup. Itu kebiasaan Yahudi. Jadi kitabnya begini, Wan. Nah, di ujungnya nih ditutupnya begini. Yahudi itu memang begitu. Ya kalian ditutup itu. Makanya kalau bicara sama Yahudi itu hati-hati. Memang Yahudi itu tukang tipu. Suka membuat tipu daya maksud saya kalau dia tutupi, di sana ada sahabat Adi bin Hatim. Jadi dia baca kitab itu ditutupi. Pas sampai pada ayat itu orang yang berbuat zina itu mereka wajib bertobat kepada Allah, tapi nggak disebutkan harus apa? Nggak disebutkan. Maka sahabat mengatakan itu buka itu jempol tanganmu itu buka. Maka dia buka, di sana isinya harus apa? Dicambuk. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ternyata dia zani muhsan, maka dirajam. Di dalam Taurat jelas antara cambuk dengan apa? Rajam. Akhirnya dihukum sama Nabi sesuai dengan hukum itu. Dan itu tidak bertentangan syariat Islam. Itu ketika Islam telah dikuasai oleh Nabi dan sahabat di sana, oleh Allah untuk Nabi dan para sahabat di sana. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu, ikhwati? Berapa menit? 3 menit lagi. Baca sedikit lagi silakan. Sudah saatnya mereka membentuk masyarakat baru, masyarakat Islami yang pada saat setiap tahapan kehidupannya berbeda dengan tahapan kehidupan masyarakat jahiliyah dan unggul atas semua masyarakat yang ada di alam manusia, serta mewakili dakwah Islamiyah di mana selama 10 tahun kaum muslimin menghadapi beraneka ragam firaan dan siksaan. Bukan rahasia lagi bahwa menciptakan masyarakat model ini tidak mungkin bisa rampung dalam sehari. Benar. Jadi artinya tidak semudah membalikan apa? Telapak tangan. Butuh proses yang panjang. Belum lagi Arabi, orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, nggak serta-merta dia bisa menerima apa yang datang dari Islam. Seperti itulah masyarakat kita. Maka mereka dibina dengan cara yang baik. Coba antum lihat sekarang, ketika kita mengatakan ayo tegakkan syariat Islam, yang pertama kali nentang siapa coba? Jujur. Kalau hari ini kita berkata, ayo kita tegakkan syariat Islam, kira-kira yang pertama kali nentang siapa? Nggak usah jauh-jauh, satu hukum aja, poligami. Bahasa Arabnya ta'addud, bahasa Islamnya ta'adduduz zawaj. Syariat Islam atau bukan?
syariat. Kalau kita bicara poligami itu kebaikannya banyak. Yang menentang pertama kali siapa? Jujur jawab. Siapa ya kawan? Wanita muslimah. Nggak mungkin itu Nasrani datang di negeri kita ini, misalnya ada Nasrani rombongan, kami menolak poligami. Hancur mereka sama kaum muslimin. Tapi masalahnya sekarang yang demo siapa? Ibu-ibu muslimah sendiri. Ya Allah, pakai cadar lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahim tuh ya Khawati? Kalau yang di sini enggak, insya Allah. Ya ibu-ibu ya. Antum tanya nanti kalau pulang, insya Allah enggak ya. Barakallahu lana wa lakum wa lakum. Tapi ya Khawati azanillah ya, begitu kamu udah. Makanya prosesnya panjang. Ini perjuangan yang besar untuk menegakkan hal itu, dan itu perjuangannya Rasul bersama sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang bisa kita ambil faedah apa ya? Belajar ini. Biar kita tidak menjadi pemuda yang tergesa-gesa, punya semangat menegakkan syariat di atas bimbingan nubuwah syariat Allah Azza wa Jalla yang datang dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Naam hakada, sudah masuk Isya mungkin ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kalau misalnya di Ustaz kok enggak pernah tanya jawab, bagi antum yang ingin tanya jawab, ya minggu depan antum tulis di apa? Kertas, nanti kita pilih dan kita jawab yang mampu dijawab, yang tidak bisa kita jawab wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.